Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pada Zoom kali ini kami kelompok 6 akan membahas sesi pertanyaan dari materi perbandingan pertumbuhan ekonomi Makassar dan Mamuju. Kelompok kami membuka 3 pertanyaan yang telah kami dapatkan di kolom komentar pada video YouTube tugas kami sebelumnya. Pertanyaan pertama dari Yolandika yang akan dijawab oleh Sepira Damayanti. Kepada Sepira Damayanti dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Yolandika dengan pertanyaan, apa yang harus dilakukan oleh daerah Mamuju agar yang ada dapat bersaing atau melebihi daerah Makassar? Jawabannya yang dapat bersaing, maaf sebentar. Yang pertama, untuk dapat bersaing atau bahkan melebihi daerah Makassar dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada, daerah Mamuju itu dapat melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, mengembangkan potensi sumber daya alam yang ada dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi yang tepat. Misalnya memanfaatkan teknologi pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian atau memanfaatkan teknologi pengolahan limbah pertanian menjadi pupuk organik berkualitas tinggi. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada melalui pendidikan dan pelatihan. Peningkatan kualitas SDM ini akan membantu dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik dan efisien. Yang ketiga, mengembangkan kemitraan dengan pihak swasta dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan kemitraan yang baik, pihak swasta dapat memberikan dukungan modal, teknologi, dan manajemen yang dapat membantu dalam pengembangan sumber daya alam. Yang keempat, memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan forum diskusi dan konsultasi terkait pengelolaan sumber daya alam yang terbuka dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Yang kelima yaitu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pengelolaan sumber daya alam yang ilegal dan merusak lingkungan. Dengan pengawasan yang ketat, sumber daya alam ini dapat dikelola dengan baik dan berkelanjutan. Dengan melakukan hal-hal tersebut, daerah Mamuju dapat mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang ada dan bersaing dengan daerah lain dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pertanyaan dari Yolandika sudah terjawab oleh Sepira Damayanti. Pertanyaan kedua dari Yolanda Wahida Tunisa yang akan dijawab oleh R.A. Abdul Aziz. Kepada R.A. Abdul Aziz dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya ulangi pertanyaannya, yaitu apakah terdapat tantangan atau hambatan yang dihadapi oleh Makassar dan Mamuju dalam mengembangkan ekonomi lokal, dan apakah kedua kota memiliki strategi yang berbeda dalam mengatasi tantangan tersebut? Jawabannya adalah tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Makassar dan Mamuju dalam mengembangkan ekonomi lokal dapat bervariasi dan kompleks, tergantung pada faktor-faktor seperti kondisi geografis, sumber daya alam, infrastruktur, pasar, tenaga kerja, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. Adapun beberapa tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi oleh Makassar dan Mamuju dalam mengembangkan ekonomi lokal adalah yang pertama itu keterbatasan akses infrastruktur. Kedua kota ini mungkin menghadapi masalah keterbatasan infrastruktur yang mempengaruhi kemampuan untuk mengembangkan sektor-sektor tertentu dalam perekonomian. Misalnya, akses jalan raya yang terbatas dapat menghambat mobilitas barang dan orang serta mempersulit pengembangan industri dan sektor jasa yang membutuhkan akses mudah. Yang kedua, ketergantungan pada sektor tertentu. Makassar dan Mamuju mungkin menghadapi risiko ekonomi karena terlalu bergantung pada sektor tertentu seperti sektor pertanian, perikanan, atau pariwisata. Yang ketiga, kurangnya inovasi dan kreativitas. Perekonomian Makassar dan Mamuju mungkin menghadapi tantangan untuk mempromosikan inovasi dan kreativitas di antara para pengusaha dan pelaku industri lokal.
Kurangnya inovasi dan kreativitas dapat membuat sektor-sektor yang ada menjadi kaku dan tidak dapat beradaptasi dengan perubahan pasar. Yang keempat, tantangan dalam pemasaran produk lokal. Pemasaran produk lokal mungkin menjadi hambatan karena rendahnya visibilitas dan kurangnya promosi yang memadai. Kedua kota ini mungkin menghadapi tantangan dalam mengembangkan merek lokal dan memasarkan produk lokal ke pasar yang lebih luas. Yang kelima, kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Perekonomian Makassar dan Mamuju mungkin menghadapi masalah dalam menarik dan mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya peluang kerja, kurangnya akses ke pendidikan dan pelatihan, atau kurangnya fasilitas dan layanan publik yang memadai. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada R.A. Abdul Haziz. Selanjutnya ada jawaban tambahan dari Fikri Salhasuraya untuk pertanyaan Yolanda Wahidatunisa. Kepada Fikri Salhasuraya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan jawaban dari Yolanda. Untuk mengatasi tantangan dan hambatan ini, Makassar dan Mamuju perlu mengembangkan strategi dan program yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Beberapa strategi yang dapat diadopsi untuk mengatasi tantangan dan hambatan ini adalah: yang pertama, pengembangan infrastruktur. Pemerintah daerah dapat mengembangkan infrastruktur yang memadai untuk memperbaiki aksesibilitas dan mobilitas barang dan orang di antara kota dan desa, serta antara Makassar dan Mamuju. Yang kedua, diversifikasi sektor ekonomi. Pemerintah dapat merangsang pertumbuhan sektor ekonomi yang berbeda untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor, sehingga dapat mengurangi resiko yang terkait dengan perubahan situasi global atau lokal. Yang ketiga, meningkatkan keterbukaan investasi. Pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investor dengan memperjelas peraturan dan prosedur investasi, serta meningkatkan koordinasi antara pihak-pihak terkait seperti pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi jawaban dari pertanyaan Yolanda Wahidatunisa. Selanjutnya, pertanyaan terakhir dari Dera yang akan dijawab oleh Anindya Asti Aswita. Kepada Anindya Asti Aswita dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dera Nurmaya. Pertanyaannya, di dalam PPT kalian telah menjelaskan bahwa pemerintah Kota Makassar menyerahkan peran para diplomasi yang di mana pemerintah bertujuan untuk menciptakan kota berbasis internet atau smart city. Nah, pertanyaannya, apakah para diplomasi ini sudah terlaksana secara efisien? Jika iya, tolong jelaskan kondisinya, dan jika tidak, tolong beritahu alasan yang menjadi kendalanya. Jawabannya, pemerintah Kota Makassar sebagai aktor para diplomasi untuk menjalankan konsep Smart City sudah berjalan dengan lancar. Pemerintah Kota Makassar melakukan berbagai upaya untuk mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperbaiki layanan publik. Adapun beberapa teknologi yang diterapkan pemerintah Kota Makassar, antara lain yang pertama, infrastruktur TIK yang mendukung. Pemerintah Kota Makassar telah menyediakan infrastruktur TIK yang memadai seperti jaringan internet, akses Wi-Fi gratis di berbagai tempat, dan instalasi sensor untuk memantau kondisi lingkungan. Yang kedua, peningkatan layanan publik. Pemerintah Kota Makassar telah melakukan inovasi pada layanan publik seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan online, aplikasi untuk memudahkan pengurusan perizinan, dan aplikasi untuk memantau kondisi lalu lintas. Baik, selanjutnya ada jawaban tambahan untuk pertanyaan dari Dera Nurmaya Anggrani, yaitu dari Heni Melinda. Kepada Heni Melinda dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya izin menambahkan jawaban dari Anindya. Yang ketiga yaitu transportasi cerdas. Pemerintah Kota Makassar telah mengembangkan transportasi cerdas seperti sistem pengumpulan data penumpang, aplikasi transportasi online, dan sistem pengaturan lalu lintas.
Yang keempat, pendidikan dan keterampilan. Pemerintah Kota Makassar telah meningkatkan pendidikan dan keterampilan masyarakat dalam hal teknologi dan informasi melalui program pelatihan dan pendidikan. Dan yang kelima yaitu penggunaan energi yang efisien. Pemerintah Kota Makassar telah menggunakan teknologi terbaru untuk menghemat energi dan mengurangi emisi karbon, seperti penggunaan lampu hemat energi dan teknologi panel surya. Mungkin itu saja jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah tadi jawaban dari pertanyaan Dera Nurmaya Anggreni. Dengan ini berakhirlah sudah sesi pertanyaan kelompok kami. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.